kesulitan yang kami hadapi ini itu terkait masalah pemasaran. Karena harga itu pada saat hasil garam melimpah itu harga anjlok. Orang susah Pak. Karena di sini memang murah harga rumput laut. Tidak tersedianya air tawar di Pulau Satando ini membuat ibu-ibu di sini membeli air tawar di Pulau Sabutu. Memiliki kekayaan alam dari laut yang melimpah seharusnya bisa sejahterakan warganya. Namun nyatanya, Kabupaten Pangkep menduduki posisi pertama daerah termiskin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangkep kurang lebih 47.000 jiwa. Tim Indonesiaku kali ini menyambangi Desa Matirobaji, Kecamatan Liukang, Tupa Biring Utara, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kami memulai perjalanan dari Dermaga Macinibaji. Dermaga ini salah satu penghubung antar pulau-pulau di Kecamatan Kepulauan. Sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Macinibaji dan akan berangkat ke Pulau Matirobaji. Namun saya tidak akan sendiri, saya akan bersama dengan ibu-ibu yang sudah berbelanja hari ini. Tidak adanya pasar dan persediaan sembako semakin menipis membuat warga Matirobaji terpaksa harus belanja ke pasar yang terletak di Pulau Utama. Terletak kurang lebih 1 jam dari Pangkep menggunakan perahu motor. Warga sulit mendapatkan akses transportasi menuju daratan utama maupun pulau lain. Maka tidak heran, roda perekonomian pun berjalan sedemikian lambat di sini. Kalau ibu biasanya rutinitasnya belanja ke pasar seberapa sering sih? 2 kali 1 minggu. Kenapa kok 2 kali 1 minggu, Bu? Soalnya pasarnya dia pakai jadwal. Oh, jadi nggak setiap hari buka? Tidak setiap hari buka. Kenapa kok ibu nggak stok aja? Takut busuk Pak. Takut busuk ya? Iya, kalau banyak. Tidak hanya transportasi laut, warga pun juga sulit mendapatkan garam krosok yang digunakan para nelayan untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan mereka. Sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Desa Matirobaji, terlebih dahulu saya membantu petani garam di Desa Bontomanai untuk membuat garam krosok. Dan inilah lahan garam milik Pak Erwin. Lahan seluas 3 hektar bisa menghasilkan 1.300 karung dalam 1 bulan, dengan berat kurang lebih 67 ton dalam sebulan. Setelah proses pemanasan air selama 4 hari, bentuknya garam sudah menjadi kristal seperti ini. Nah, ini berarti tandanya sudah siap untuk dipanen. Garam krosok diperoleh dari proses penjemuran atau pengeringan air laut. Proses pembuatannya, air laut yang sudah tua yang sebelumnya telah diendapkan, kemudian dialirkan ke meja kristal yang dilapisi terpal dengan kedalaman 7-10 cm. Sekitar 3-5 hari, air laut akan mengkristal. Namun, ketika cuaca mendung bisa mencapai 6 hari. Setelah menjadi kristal, kemudian dikumpulkan di pematang selama 2 hari agar kualitas garam menjadi lebih bagus. Musim pembuatan garam krosok dimulai pada bulan Juli sampai Oktober karena memasuki kemarau yang panjang. Saat ini sudah melalui proses pengeringan tadi selama 4 hari dan saat ini sudah siap dikumpulkan lagi untuk masuk ke proses pengarungan. Setelah terkumpul, garam kemudian kami bawa ke tempat pengarungan. Garam yang melimpah sayangnya tidak sebanding dengan harga jual. Harga di Pangkep Rp100.000, anjlok dari harga Rp250.000 per 50 kg.
Bahkan jika tidak laku dijual, akibatnya petani garam merugi. Salah satunya adalah Pak Heru. Kesulitannya apa sih dalam mengelola, memproses atau mungkin menjual garam ini? Kalau kesulitan yang kami hadapi ini itu terkait masalah pemasaran. Karena harga itu pada saat hasil garam melimpah itu harga anjlok. Dari harga kisaran yang 1 bulan yang lalu itu 250, sekarang harga sisa 100.000 per karung. Harapan kami dari petani petambak garam itu bagaimana keterlibatan pemerintah untuk menstabilkan masalah harga terkait masalah adanya kelompok yang untuk bisa menampung hasil-hasil dari kami sebagai petani garam. Setelah mengikuti kegiatan petani garam, kami melanjutkan kembali perjalanan menuju desa Matiro Baji. Cuaca yang buruk dan fasilitas keamanan yang tidak memadai membuat warga khawatir dengan keselamatannya. Terkadang mereka harus menunggu 1 hari untuk menyeberang ketika ombak terlalu besar. Akhirnya selama 30 menit saya menaiki perahu, sampailah di desa Matiro Baji di Pulau Satando. Nah, di sini saya akan mengikuti aktivitas warga. Mari Bu, saya bantu Bu. Yo. Tidak hanya penjualan garam yang sulit, ongkos ke pulau yang sangat mahal karena sulitnya mendapatkan perahu motor. Sehingga harga garam bisa naik hingga 50%. Para nelayan hanya bisa berharap kepada pemerintah untuk mengatur ketersediaan garam dengan harga yang terjangkau, sehingga bisa mengawetkan hasil laut mereka. Desa Matiro Baji mempunyai penduduk kurang lebih 1.600 jiwa. Hampir 90% mata pencaharian warga sebagai nelayan dengan hasil laut sebagai sumber penghasilan utama mereka. Salah satunya dengan menangkap rajungan. Sebelum pemasangan perangkap di laut, terlebih dahulu perangkap diberikan umpan. Nah, umpan yang digunakan adalah ikan bete-bete. Ikan bete-bete ini biasanya dipasang antara 1 atau 2 hingga 3 ikan. Kenapa? Itu tergantung dari ukuran besarnya dari ikan bete-betenya. Nah, kalau seperti ini 2 saja karena sudah maksimal. Batasnya sampai di sini. Ikan bete-bete lebih disukai para nelayan. Selain mudah didapat, harganya pun lebih murah daripada ikan lain. Alat penjepit terbuat dari bambu. Biasanya warga menyebut pentok. Satu petok berisikan 1 hingga 3 umpan tergantung dari ukuran ikan. Dan jumlah pentok biasanya dibuat berdasarkan perangkap yang tersedia. 500 hingga 1.000 perangkap yang nelayan bawa tergantung kapasitas angkut di kapal mereka. Tidak hanya berpangku tangan, untuk para ibu nelayan juga menjadi buruh sekaligus menopang ekonomi keluarga yang masih serba terbatas. Salah satunya adalah Ibu Mariamah. Bu, kalau misalnya nyepetin perangkap ikan kayak gini, itu biasanya 1 hari bisa dapat berapa banyak? Iya biasanya kalau punya banyak sampai 500 Pak, dapatnya 15.000. Tapi kalau kami mampu untuk saya mampu untuk mengerjakan sampai 700-800, dapatnya cuma 20.000. Itu 20.000. Nah, Ibu sebulan berarti kisaran dapat berapa banyak, Bu? Biasanya kita dapat kadang 300-500.000. Dengan uang 300-500.000 cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Iya tidak mungkin cukup lah, karena kita tahu sekarang kan barang-barang pada naik, susah mana beras mahal. Iya, harapan kami tuh kami rakyat kecil begini sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk kedepannya masa depan kita, untuk anak-anak keluarga. Semoga pemerintah memperhatikan nasib warganya begitu. Ada bantuan berupa modal untuk kita usaha menambah penghasilan, membantu suami begitu. Lapangan kerja yang bisa memadai untuk kita kerjakan, yang penghasilannya lebih besar lagi, banyak lagi. Sebagai buruh, biasanya upah yang didapat hanya 15 sampai 20.000 rupiah sehari. Namun, penghasilan ini tidak setiap hari didapat.
Dan mereka hanya bisa pasrah, menunggu panggilan pekerjaan kembali. Setelah semua selesai, umpan kami bawa menuju perahu. Saya bersama nelayan lain bertolak menuju tengah laut memakai perahu motor. Biasanya para nelayan berangkat untuk memasang perangkap rajungan jam 4 sore. Menurut nelayan, rajungan biasanya banyak ditemukan di perairan laut yang dangkal sekitar 7 meter. Setelah kurang lebih menempuh jarak 10 mil menggunakan perahu ini dari dermaga, sekarang kita sudah sampai di tempat lautan yang dalamnya kurang lebih 7 meter dan kita sudah siap untuk memasang perangkap untuk menangkap kepiting ranjungan. Ukuran diameter perangkap atau rakang dibuat kurang lebih 30 cm dengan jarak antara perangkap yang satu dengan yang lain kurang lebih 7 meter. Artinya, dengan umpan 800 buah, panjang bentangan perangkap kurang lebih 5,6 km. Sebelum perangkap dilemparkan ke dalam laut, terlebih dahulu perangkap dipasangi umpan dari ikan bete-bete tadi yang sudah dipasang oleh ibu. Menurut informasi nelayan, waktu yang tepat untuk memasang perangkap sekitar jam 4 sore, agar umpan tidak dimakan ikan yang lainnya. Perangkap yang berisikan umpan di dasar air laut sangat digemari rajungan. Biasanya setelah masuk ke dalam perangkap, rajungan tidak bisa keluar lagi. Ukuran dari kapal ini memang tidak terlalu besar, namun nyatanya bisa menyimpan 800 perangkap untuk kepiting ranjungan di sini. Perangkap yang terpasang di sore hari akan diambil pada pagi harinya. Hari ini kami kurang beruntung. Hasil tangkapan rajungan hanya sedikit. Padahal risiko perangkap rusak sering dialami para nelayan. Mulai dari terbawa ombak, tersangkut batu karang, hingga digigit pemangsa lain yang membuat para nelayan gagal membawa hasil tangkapan. Rata-rata para nelayan bisa menghasilkan 3-10 kg rajungan. Proses penarikan perangkap bisa dilakukan antara jam 2 hingga jam 3 pagi karena rajungan termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Satu perangkap bisa terisi 1-4 rajungan, namun tidak semuanya terisi. Sudah menarik perangkap dari pukul jam 2 tadi, namun ternyata tidak semua perangkap mendapatkan kepiting rajungan. Misal seperti ini. Ini adalah kepiting biasa yang mana ternyata tidak laku di pasaran, maka akan dikembalikan lagi ke dalam lautan. Kepiting dan rajungan adalah dua hewan bercapit yang sekilas memiliki tampilan yang mirip. Padahal kedua hewan bercapit ini justru memiliki perbedaan. Antara lain, kepiting bisa hidup di darat, sedangkan rajungan hanya bisa hidup di air laut. Namun, warga biasa menyebut hewan rajungan dengan nama kepiting rajungan. Kepiting dan rajungan menjadi salah satu dari sekian banyak komoditas ekspor utama perikanan Indonesia. Namun sayang, hasil yang diperoleh warga di Desa Matiro Baji justru menurun. Hal ini karena pengambilan ikan bete-bete secara masif dan tidak terkontrol. Akibatnya, nelayan kesulitan mendapatkan umpan untuk pergi melaut. Dalam satu hari bisa dapat berapa, Pak? Berapa banyak kepiting? Berapa biasa dapat 7 kilo, 10 kilo tergantung dari cuaca. Okay. Kalau misalnya yang cuaca buruk, besar ombak, tidak bisa di laut. Untuk harapan Bapak sendiri ke pemerintah, mungkin mau minta bantuan atau apa Pak? Ada nggak? Minta tali, Terus? rakang, mesin juga lagi. Oke. Dari pemerintah tuh biasa ada bantuan dari mesin. Tidak adanya biaya operasional cari rajungan membuat nelayan terpaksa meminjam uang dari pemodal sehingga nelayan tidak memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga rajungan. Akibatnya nelayan hanya bisa pasrah menerima harga yang ditetapkan dari pemodal.
Mereka berharap adanya keterlibatan pemerintah untuk bantuan modal, agar ada peningkatan perekonomian keluarga bagi para nelayan Matiro Baji. Setelah seluruh perangkap terkumpul, kami akan bertolak kembali ke Pulau Sapuli untuk dijual ke pengepul. Harga rajungan saat ini dipatok Rp40.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya Rp30.000. Namun, harga yang tidak stabil membuat nelayan sering mengalami kerugian. Padahal jika pemerintah memberikan penyuluhan cara pengolahan, harga rajungan bisa mencapai Rp200.000 setiap kilogram, sehingga para nelayan bisa hidup lebih layak.